Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB pada tanggal 19 Februari 2025 lalu menggelar diskusi publik tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi masukan terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, yaitu tahun 2025, yang sekitar 3 bulan lagi akan dimulai pelaksanaannya. Seperti disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB Dr. Muhammad Iskandar saat membuka diskusi ini, hasil dari diskusi ini mudah-mudahan menjadi masukan sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih baik dan meningkat dari tahun ke tahun, karena menurutnya hampir setiap tahun, kata Muhammad Iskandar, penyelenggaraan haji itu ada saja persoalannya atau masalahnya, baik yang di Mina lah, atau di transportasi lah, atau di hotel dan lain-lain. Tapi memang ya itulah penyelenggaraan ibadah haji, boleh dikata tiap tahun itu pasti ada persoalannya. Mungkin juga karena ibadah haji itu kan tiap tahun berganti orangnya, dan jamaah haji 40% itu lebih itu kan berpendidikan rendah ya. Jadi ya perilakunya tentu saja berbeda dalam menghadapi atau mengikuti regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia maupun di Arab Saudi ya. Tapi marilah, saya tidak akan berpanjang kalam. Mari kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Muhammad Iskandar, saat membuka diskusi publik ini. Diskusi publik ini berlangsung di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya banggakan Pak Haji Ahmad Zaki Zakaria Ansori LCMA, Sekjen DPP Ampuri. Para anggota DPR yang hadir, para tokoh-tokoh, para peserta diskusi yang saya muliakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia yang diberikan sehingga siang hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat sangat penting. Apalagi tinggal beberapa saat lagi penyelenggaraan haji akan berlangsung. Pemberangkatan pertama bulan Mei. Tanggal 2 Mei sudah kloter pertama. Sehingga tentu diskusi ini kita harapkan menjadi bahan masukan penting dan strategis agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang ini benar-benar lancar, sukses, menggembirakan, dan tentu saja membawa keberkahan dan kemakburan bagi para jamaah haji. Amin. Saya sangat bahagia, bersyukur bisa bertemu seluruh para narasumber yang terhormat, bersyukur dan bahagia atas kehadiran seluruh para tokoh, di mana diskusi hari ini menjadi bagian integral dari komitmen kita semua, khususnya komitmen PKB dan DPR untuk bersama-sama agar penyelenggaraan haji benar-benar dengan perencanaan yang tepat, dengan kesungguhan dan seluruh tenaga profesional yang tangguh.
Manajemen haji memang tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu dibutuhkan ekosistem penyelenggaraan haji yang terintegrasi, yang sinergis, yang saling memberikan penghormatan dan kontribusi, demokratis, fairness, dan tentu saja amanah. Amanah ini penting karena kita memahami betul bahwa pelaksanaan yang setiap tahun kita jalankan selalu menelan korban. Sudah haji lagi, pasti ada persoalan yang sebetulnya terulang-ulang. Apakah di tenda Mina, apakah di saat Arafah, apakah di transportasi yang delay. Kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2 kali 24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit. Padahal biaya yang dikeluarkan fair harga pasar, karena harga pasar mestinya pelayanannya juga harga standar pasar yang on time, yang terencana dengan baik. Dan berbagai hal yang perlu kita persiapkan dengan matang agar seluruh pelaksanaan haji bisa khusyuk, bisa membawa kenyamanan para jamaah kita. Jumlah jamaah yang terus meningkat, apalagi setiap tahun mendapatkan tambahan kuota rata-rata 10.000 ya. Setiap tahun mendapatkan tambahan kuota 10.000, jangan pernah lagi karena dapat tambahan pura-pura mendadak. Jadi pura-pura mepet waktu. Sudah jelas setiap tahun biasanya sudah dapat 10.000. Harus direncanakan dengan baik. Sehingga kalau 10.000 nanti dapat lagi semuanya terencana dengan tepat. Nah, pura-pura mendadak ini yang kebetulan membuat kita kisruh gitu ya di dalam harus berhimpitan karena penambahan yang begitu besar jumlahnya 10.000. Bapak Ibu sekalian, terlampau banyak para yang ahli berpengalaman, tapi saya sebagai salah satu pengawas haji yang berkali-kali, kira-kira 4 kali saya menjadi ketua tim pengawas haji. Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan. Salah satu usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggara haji tapi belum menjadi kementerian. Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti Kementerian Badan Penyelenggara Haji kita usulkan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Gus Irfan, kenapa kok enggak menteri saja? Kata Gus Irfan, ya sama aja kan selevel menteri. Beda, saya bilang. Beda, jangan pura-pura enggak berbeda. Tetap berbeda. Saya komplain, gimana sih Gus, kok cuman kepala badan, harusnya menteri garis miring kepala badan, sehingga di bawah pengelolaan manajemen kementerian. Gus Irfan biasa. Ya kan sudah level menteri. Ya sudah yang terhormat Bapak selevel menteri kan gitu. Yang saya hormati. Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara. Karena apa? Penyelenggara ini ada 3 yang paling penting. 1 kementerian, yang kedua badan penyelenggara keuangan, badan pengelola keuangan haji. Itu juga subjek yang sangat penting, karena itu juga harus direvolusi. Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang membackup penuh pelaksanaan haji. Salah satunya kalau ada duit harus beli hotel di Mekah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun. Beli hotel atau bikin kondominium atau bikin apartemen atau apa saja
yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif. Itu pelaksana yang kedua. Jadi penyelenggara yang pertama kementerian, penyelenggara yang kedua pengelolaan keuangan haji, dan yang ketiga tentu saja lembaga pelaksana di daerah dan di lokasi haji. Ini tiga yang di daerah juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah, stakeholders daerah. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya ada buku yang saya buat sebetulnya catatan penting dari Pansus Haji. Satu. Ini buku lama itu maksud saya waktu saya jadi pengawas haji. Tapi saya nggak berani memunculkan, hanya bagi-bagi aja. Waktu itu tidak saya munculkan karena saya khawatir dianggap kepingin jadi Menteri Agama. Ini saya lupa bulan apa, saya cek dulu. September ya, kalau udah lama ini. Saya bahkan lupa, gara-gara diskusi ini jadi ingat. Waktu itu Kiai Imam Jazuli yang memberi pengantar ini harus segera launching. Siapa tahu jadi Menteri Agama, tambah nggak mau saya kalau begitu. Saya nggak mau. Karena tujuan saya kritik haji bukan saya pingin jadi Menteri Agama. Karena saya tahu kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis juga nggak jadi Menteri Haji kan gitu. Tapi serius, waktu itu saya nggak mau di launching. Kiai Imam Jazuli yang memberi pengantar ini ngotot, saya tetap nggak mau. Malu berarti saya ngeritik haji itu dalam rangka ada maunya itu aja, takutnya di situ. Tapi serius, revolusi itu harus dilakukan mulai dari hilir sampai hulu. Baru insya Allah kita akan menjadi penyelenggara haji terbaik di dunia Islam yang kita harapkan. Saya kira itu, ini buku tidak usah di launching, sudah lama. Buku lama ini panitia aku pakai menampan segala seolah-olah mau launching gitu. Ini bukan launching, ini buku lama. Buku lama, hanya catatan-catatan pengawas haji. Saya hari ini sengaja pakai rompi mengingatkan sebagai pengawas haji tahun 2024. Demikian, selamat berdiskusi. Mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk bisa tetap di tempat untuk menyerahkan buku kepada para narasumber. Yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan buku kepada Bapak Haji Marwanda Sopang. Kemudian kepada Bapak Ki Haji Irfan Yusuf. Kemudian kepada Bapak Prof. Hilman Latif. Kemudian kepada Bapak Ki Haji, kepada Bapak Muhammad Firman Taufik. Dan kepada Bapak Firman M. Nur. Juga kami mohonkan kepada Bapak Daniel Simanjuntak untuk bisa menerima buku. Terima kasih, Bapak. Hadirin yang kami muliakan, kini tiba saatnya kita pada acara diskusi. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Ki Haji Maman Imanul Haq MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wassohbihi wa mawala amma ba'd. Yang kita hormati dan dimuliakan Allah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Para Wakil Ketua Umum, ada Pak Dr. Cucun Santurijal, ada Pak Wamen, Pak Dr. Faisal Reja,
Yang saya hormati Pak Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, wabil khusus para narasumber, yaitu Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Marwan Dasopang, tepuk tangan. Kepala Badan Penyelenggaraan Haji BPH Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, selamat datang Gus Irfan. Didampingi Pak Daniel Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Prof. Hilman Latif, MA PhD. Lalu ada juga Muhammad Firman Taufik dari Ketua Umum Himpuh. Dan yang terakhir adalah Pak Haji Ahmad Zaki Zakaria Ansori, Sekretaris Jenderal Dewan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji Umroh Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk semua narasumber. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan Ketua Umum tadi, bahwa PKB punya komitmen yang kuat bagaimana haji sebagai etalase pelayanan publik oleh negara kepada umat Islam khususnya, itu betul-betul harus direncanakan dengan sangat matang, lalu penyelenggaraan yang baik, termasuk juga pasca hajinya. Oleh sebab itu, saya masih ingat ketika beliau jadi Wakil Ketua DPRD bidang Kesra, dan ketika itu pula menjadi awal pemisahan antara pengawasan DPR dengan pengawasan Kemenag. Maka terima kasih Pak Cucun, sehingga kita bisa dengan bebas melihat di mana kelemahannya. Mulai dari persoalan tenda, kita pernah mengalami penundaan catering karena sabotase. Kita pernah melihat korban kren, kita pernah ini. Lalu Ketum selalu bilang, kebetulan saya di komisi di Panja Haji ketika itu, terus gunakan lobby-lobby politik untuk mengoptimalkan pelayanan haji itu, sehingga alhamdulillah tahap selanjutnya, yang kedua adalah PKB bisa mendorong pansus haji. Disinilah sebenarnya mata publik mulai terbuka bahwa haji bukan sekedar ibadah, tetapi lebih negaraan yang harus bersifat amanah. Itu kata Ketum. Sehingga ini menjadi sangat penting. Hari ini kita pun mendorong revisi Undang-Undang Haji agar memperjelas. Jadi ini Gus Irfan, PKB dari awal ngomong soal pemisahan antara keuangan, BPKH itu, sekarang saya lapor Ketum ada 172 triliun uang yang dikelola oleh BPKH. Lalu ada pemisahan antara Kementerian Agama dengan Badan Haji. Gus Irfan jadi sejarah Ketua Badan Haji pertama, Bapak Ibu. Lalu hari ini kita mengundang Ormas, hari ini semua Ormas kita undang. Kemarin kita undang juga IFHI, sebelumnya kita undang Ampuri dan Ampuh. Ini menunjukkan kembali komitmen PKB, bagaimana cara PKB bekerja dari mulai belanja masalah soal haji, lalu mengusungnya kepada tingkat yang lebih tinggi berupa revisi, dan kita berharap haji betul-betul akan menjadi sebuah penyelenggaraan yang menghormati duyufur rahman wa duyufir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta Pak Marwan Dasopang dulu nih sebagai pimpinan Komisi 8. Pak Marwan, sekarang kita lagi revisi nih. Kira-kira poin apa yang akan menjadi titik poin penting dari revisi Undang-Undang Haji? Bahkan kita di anggota udah usul juga soal umroh, jangan sampai ada jamaah umroh yang ditelantarkan, ditipu dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk Ketua Komisi 8 Pak Marwan Dasopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum yang kita hormati, banggakan, kita ikuti, Sekjen DPP PKB, Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua DPR RI, Haji Cucun Samsur Rijal, para narasumber, Kepala Badan BPH, Gus Irfan, Dirjen PHU, Prof. Hilman, dari pegiat penyelenggara ibadah haji dari Travel, Ampuri, dan Himpuh. Moderator Kiai Maman. Setelah di launching buku ini, sepertinya yang diharapkan oleh Komisi 8 sudah terjawab ini. Seluruhnya. Terus saya mengingat-ingat, ternyata penulis buku ini pengawas haji sejak tahun 1999 sampai 2024. Lengkap ini di sini. Begitu saya buka, loh ngapain lagi kita baca ini aja. Pemahaman Ketua Umum tentang menulis ini sebetulnya paling paham
dan paling layak menjadi Menteri Agama. Puncak dari pengawasan satu buku ini ternyata 2024, yaitu Pansus. Itulah puncak pengawasan. Tapi hebatnya ketum kita ini mengetok Pansus itu, dia iktikaf di Haram. Terus ada palu yang dipegang oleh seseorang sesungguhnya kurang paham tentang urusan haji, tapi dia ketok, sah menjadi pansus. Begitu sah menjadi pansus, baru muncul ketum kita bergerak. Ini nggak tahu bagaimana caranya ini. Ternyata ketum tidak diberikan tugas menjadi menteri agama atau menteri haji. Tugasnya lebih berat. Menjadikan orang miskin diberdayakan bisa naik haji. Bisa naik haji ya. Tugasnya lebih berat. Lebih berat. Karena itu saya ingin menyampaikan perkembangan di Komisi 8. Kami sudah mulai membicarakan untuk proses revisi Undang-Undang Haji maupun keuangan haji. Pertanyaannya, kenapa perlu revisi? Karena memang tidak lagi relevan. Undang-undang ini tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Apa saja yang tidak relevan? Satu, mengenai kelembagaan. Yang kedua, penyelenggaraan. Yang ketiga, proses ibadah. Yang selanjutnya mengenai keuangan hajinya sendiri. Kelembagaan dari dulu, artinya ini buku sebetulnya ditulis oleh ketum kita sebelum ada pemerintahan. Tapi ide dari kelembagaan itu sudah muncul. Tidak cukup lagi satu dirjen, Pak Hilman, menangani ini. Kalau masih menteri yang menangani haji, belum lagi urusan Bimas, belum urusan Pendis, tiba-tiba haji lagi. Belum selesai, haji lagi. Jadi siklus haji itu, begitu selesai haji, 1 bulan kemudian dilaporkan, 1 minggu lagi kemudian efisiensi diputuskan, masuk lagi haji. Kalau menterinya masih bergabung dengan yang lain, memang akan ada yang tertinggal. Kalau tidak hajinya yang tertinggal, bisa pendisnya, bisa bimasnya yang tertinggal. Maka kesimpulannya, yang tidak relevan, kelembagaan harus ada satu badan yang menangani. Kita setelah menghitung persoalan yang dihadapi haji tentang haji ini jauh lebih rumit, urusan Kementerian Agama yang urusan Pendis, Bimas Islam, kemudian yang lain-lain itu. Karena urusan haji selain di dalam negeri, akan ada MOU di luar negeri. Itu tidak mudah. Tahapan itu panjang sekali. Apalagi nanti di depan kita akan mencoba mengurai mengenai persoalan jamaah haji kita. Mungkinkah kita memakai kuota negara sahabat? Kalau mungkin akan ada MOU lagi dengan negara sahabat yang akan kita pakai kuota hajinya. Berarti usulan kelembagaan sebetulnya tidak cukup hanya badan haji. Harus menteri, Pak Daniel. Ini sejalan nih, sepertinya Pak Daniel cocok nih kalau Kementerian Haji nih. Jadi tidak ada lagi setingkat, Gus. Langsung Menteri Haji gitu. Kalau begitu badan ini akan menyelenggarakan apa? Kelembagaan ini, kalau kementerian, kalau badan, katakanlah ini badan. Apakah badan ini menyelenggarakan proses perjalanan ibadah haji atau juga sekaligus umroh? Kalau dari nomenklatur yang terjadi sekarang, Perpres 125, 152, 154, ini haji, bukan ada umroh. Tapi saya khawatir kalau kita sisakan hanya umroh, Pak Hilman remeh-temeh yang diurus ini kan. Cukup sama Pak Firman saja kalau hanya ya umroh-umroh begitu kan. Nggak butuh lagi. Masa disisakan hanya urusannya travel? Kalau disisakan haji khusus beliau mau. Nah,
Nah, itu. Atau tambahan kuota ketum. Tambahan kuotanya yang tiba-tiba gitu loh. Nah, ini perlu jawaban, apakah badan ini akan menyelenggarakan haji sekaligus umroh juga. Itu dari sisi kelembagaan yang tidak absah lagi dengan undang-undang yang sekarang. Kita butuh satu bab nanti yang akan membahas tentang kelembagaan. Yang kedua, penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini sekarang problem kita adalah daftar tunggu yang panjang sekali. Di Bantaeng sudah 49 tahun daftar tunggunya, di dapilnya Bang Adi. Sudah 49 tahun. Saya kemarin dari sana sudah mereka laporkan 49 tahun lamanya. Kalau mendaftar di umur 50 tahun ditambah 49 tahun, itu 99 tahun. Enggak ada harapan. Begitu mendaftar, tidak ada harapan lagi untuk menyelenggarakan ibadah haji. Undang-undang ini harus bisa menjawab bagaimana cara kita mengurai ini. Mungkin dengan kuota yang tersedia, nanti cara membaginya di Pak Hilman ada. Jadi bukan lagi berdasarkan provinsi, tapi keterwakilan daftar tunggu yang panjang nanti akan dibagai. Kalau tetap seperti sekarang, maka yang menderita ya Bantaeng, terus apalagi Pak Hilman. Ya, termasuk Jawa Timur sendiri sudah 35 tahun, 36 tahun. Sudah lama sekali. Maka karena itu, ada pemikiran dari kita mencantumkan di dalam satu pasal nanti mengenai kuota visa kita, jadi satu visanya reguler, yang kedua visa haji khusus, yang ketiga kita harus masukkan di dalam undang-undang visa mujamalah atau visa furoda. Karena kita tidak tahu sampai sekarang sebetulnya siapa saja yang berangkat dengan visa furoda. Harus kita ketahui. Kalau bisa kita juga akan ambil di ujung, uangnya juga ada yang masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia. Yang keempat, kemungkinan akan muncul kebijakan Saudi nanti visa bagi jamaah mandiri. Jadi Saudi sendiri akan buka portal, siapa saja bisa mendaftar. Bagaimana kita menyiasat ini? Marah nggak Pak Firman kalau itu terjadi? Marah kayaknya ya. Habis nanti jamaah itu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang terakhir itu, visa yang kita pakai adalah kuota jamaah dari negara-negara sahabat. Filipina selalu tidak habis. Yang sudah pernah saya berbicara, Kirgistan, mereka sudah menawarkan sisa kuota yang tidak mereka pakai, sekitar 6 ribuan sampai 7 ribuan. Maka kawasan Asia Tengah itu yang Kirgis, Uzbek, semuanya itu jatah kuota mereka semuanya tidak terpakai dari beberapa negara. Kalau ini bisa kita masukkan di dalam pasal, nanti kepala badan akan berkomunikasi dengan negara-negara sahabat, kemungkinan untuk memakai itu. Kalau tidak kita cantumkan di dalam pasal, kalaupun mereka berkenan, akhirnya nggak bisa karena tidak ada di dalam pasal. Cuma siapa yang akan berangkat? Mungkin harus dibedakan. Yang bisa berangkat lewat negara sahabat itu yang lebih cerdas, lebih mandiri, sambil jalan-jalan. Yang lebih mudah. Kalau yang biasa, reguler biasa, ya tetap aja di kuota reguler yang biasa. Ini yang harus kita lakukan. Sementara yang lain aspek ibadah. Aspek ibadah ini juga sudah menjadi diskusi satu. Mengenai Mina yang sempit, Musdalifah yang sempit. Prosesnya itu, mungkinkah jamaah kita ini tidak perlu bermalam di Musdalifah, tidak perlu bermalam di Mina, tetapi tidak kena dam. Sekarang kita coba melakukan pendekatan cara memproses jamaah itu bergerak dari Arafah, Musdalifah ke Mina dengan skema murur dan tanazul. Tapi kalau itu dilakukan, pasti sebagian besar tidak akan mabit. Tidak mabit di Musdalifah karena langsung berjalan, tidak akan mabit di Mina karena mereka di hotel. Tapi kalau ini kita putuskan, akan muncul dam. Karena sampai sekarang hukumnya itu tetap pakai dam.
Kalau ada terobosan, kita potong di Indonesia damnya. Kemarin saya sampaikan ke Kiai Marzuki Mustamar di Surabaya, Kiai begini ada pendapat. Tidak ada yang bisa, semuanya tidak boleh. Kata beliau, nggak ada hukumnya, hadisnya tidak ada. Kalau mencari yang baru, mending sekalian, tidak lagi disembelih, duitnya saja kita kumpul, dibagi ke masyarakat. Itu Kiai Ismail Marzuki. Ya ngapain lagi kalau cari hukum baru? Sekalian aja, duitnya aja dibagi. Bagaimana dengan hadis-hadis berkaitan dengan sembelihan dan menumpahkan darah? Itu nanti bisa dicari para ulama. Siapapun yang menjadi kepala badan harus memulai itu, Gus. Paling tidak disembelih di sini. Maka pesantren akan berdampak bisa mengembangkan ekosistem mengenai ekonomi perhajian kita terkait dengan dam. Sementara keuangan haji, tadi Kiai Maman sudah menjelaskan ada uang 172 triliun. Komisi 8 ingin imbal hasilnya 10%. Kalau 10% artinya ada 17,2 triliun. Kalau 17,2 triliun kita surplus paling tidak 4 triliun per tahun. Itu subsidinya sudah 60-40. Tapi rumitnya ini BPKH kita tidak berkemampuan, hanya 5,2 paling besar. 7% aja janjinya tidak pernah kunjung tercapai. Nah, tahun ini kita mencoba membalik, sekarang ada surplus sekitar 2 triliun setelah kita bagikan virtual account. Inilah urgensi mengenai Undang-Undang Haji, Undang-Undang 8 2019 harus segera direvisi. Kalau tidak direvisi, maka akan terjadi ya seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kita tadi. Di lapangan penyelenggaraan ibadahnya akan amburadul, karena memang lapangannya seperti itu. Ini kalau Pak Hilman ini kalau sekarang ditanya, kasih tambahan 10.000, dia juga bingung. Karena area minanya itu tidak cukup kalau dibicarakan sekarang. Ini yang dibutuhkan, saya nggak tahu nih keberanian. Kami di Komisi 8 ingin kepastian sebetulnya arahnya kemana. Kami sudah ingin menjadikan ini kementerian. Cuma apakah Gus Irfan siap menerima ini kalau menjadi kementerian? Sayangnya kita nggak bisa melantik di sini. Kalau bisa melantik udah kita lantik nih Gus Irfan. Tapi rumitnya tadi itu persoalan perhajian kita memang tidak cukup hanya sekedar badan. Aspek kelembagaan yang tadi itu, ini terakhir, apakah struktural? Berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan sumber dari jamaah haji itu ada di kecamatan. Apakah akan dibangun strukturnya mulai dari kepala badan di provinsi, di kabupaten kota, dan di kecamatan? Infrastrukturnya di mana? Apakah akan mengambil alih yang ada? Ada asrama haji, ada pelhut, ada kantor KUA yang melayani jamaah haji. Apakah akan diambil? Jangankan itu, Pak Wamen kita ini Pak Dhanil aja di Jalan Tamrin agak susah itu untuk pelantikan. Apalagi mengambil aset sebesar asrama haji, pelhut. Ini pelantikan aja di masjid. Jadi saya itu diundang pelantikan, Pak. Di tengah jalan disarankan pakai sarung. Kenapa ini pakai sarung? Apa hubungannya? Bukan pesantren gitu loh. Ternyata begitu sampai di gedung Tamrin itu Kementerian Agama, pelantikannya di masjid. Oh, pantas pakai kain. Kenapa di masjid? Ruangan kita belum ada di sini. Nah, masa pelantikannya nggak boleh? Apalagi mau menyita asrama haji, Pak Dhanil. Pelhut. Pelhut itu tahu di mana tempatnya? Karena kantornya ini mentereng, maka dibangun di depan kantor Kemenak. Jadi lebih bagus kantor Pelhut ketimbang kantor Kemenaknya sendiri. Begitu kita bentuk, akan diambil alih. Sudah ada jawaban dari beberapa tempat. Sebelum diambil alih, mereka pindah ke depan, hajinya pindah ke belakang. Itu karena dulu. Begitu pengambilan Mas Dhanil ini, yang diambil adalah yang terburuk di belakang.
Ini saya kira kita butuh percepatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Wakil Ketua Umum Pak Dr. Jazil Fawaid, beliau Ketua Praksi PKB DPR RI. Menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi bahwa satu PKB itu selalu punya prinsip wasatiyah, moderat. Jadi saya masih ingat bagaimana kita ingin membenahi haji, lalu membenahi Kementerian Agama, kalimat ketum itu selalu kita harus pertahankan Kementerian Agama ini, tapi performanya, pelayanannya harus betul-betul profesional dan sebagainya. Yang kedua, tadi Pak Marwanda Sopang menyebut 4 hal, kelembagaan, penyelenggaraan, ibadah atau syariah, dan juga aspek keuangan. Jadi saya pernah ditegur waktu haji kemarin, Kang Haji Jujun, gara-gara, selamat datang, Ketua MPR, pimpinan MPR RI, yang mau menerbangkan haji. Dia ingin ikut masuk ke Tanah Haram, bagaimana caranya Pak? Nah, saya masih ingat ketika itu rombongan saya dipaksa untuk keluar sebelum tengah malam, lalu kita kebingungan, lalu kita berdebat, dan ketum hanya sekarang menyatakan, hati-hati, ini soal ibadah. Aqlul mabitnya kelompok Kang Maman itu keluar dari nilai syariah yang kita pahami. Kehati-hatian ketum inilah yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa bisnis is okay, tetapi jangan sampai, makanya kita ngundang Ampuri dan Ampu ini, tetapi nilai ibadah menjadi penting, termasuk mohon maaf Pak Dirjen, Pak Gus Irfan, banyak jamaah yang berangkat dari rumah sudah pakai pakaian resmi kayak gitu, tapi nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, isya dan sebagainya. Itu yang selalu ditekankan oleh ketum, ingat, ini soal ibadah. Nah yang terakhir adalah soal struktural, ini akan menjadi diskusi panjang Mas Daniel, karena saya tadi ngobrol dengan Pak Ramdan, bagian keuangannya Dirjen Haji ini, banyak sekali di bawah sudah mulai ada dalam tanda kutip perlawanan, bahwa kalau nanti badan haji ini sampai ke tingkat bawah, itu bagaimana sistemnya, bagaimana modelnya, bagaimana sistem keuangannya dan sebagainya, siapa orang-orangnya dan lain sebagainya. Ikhlas nggak Kementerian Agama memberikan yang terbaik? Karena di bawah Profilman ini lumayan tuh, seger-seger, tiba-tiba mau diambil sini, kayaknya Kementerian Agama mikir 4 kali. Makanya kita ingin dengar nih dari Dirjen PAU, bagaimana Pak sebenarnya urgensi dari revisi undang-undang ini, dan poin-poin apa sebenarnya yang ingin belajar dari ini, sehingga pemisahan ini betul-betul memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji. Jadi kata kuncinya, jangan sampai masa transisi ini justru merugikan jamaah, tapi justru menguntungkan jamaah. Saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Moderator, Kiai Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Irfan dan para pembicara lainnya, Pak Bang Marwan, Pak Ketua Kiai Jazuli, Kiai Jujun, Kang Reza, Pak Daniel, Pak Rusdi. Terima kasih juga seluruh fungsionaris PKB dan para anggota Dewan yang kami muliakan, para peserta. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan 2 hal saja. Mungkin kalau ada paparan bisa ditampilkan ya di panitia. Jadi saya membaca beberapa minggu ke belakang, saya sebetulnya merenungkan ya, gimana sebetulnya yang akan kita proyeksikan haji ke depan. Karena bagi saya perubahan kementerian, kelembagaan mungkin iya, menjadi badan seperti ini sudah terbangun meskipun masih transisi, menjadi kementerian juga sangat niscaya, tapi konstruksinya akan seperti apa. Jadi saya tuh sedang merenung itu sebetulnya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu ke belakang membaca report ya Saudi Next ya. Jadi jadi mereka tuh punya program Pak, dan sayang sekali saya juga baru dapatnya beberapa hari yang lalu, namanya The Implementation Plan for Pilgrim Experience Program 2021-2025. Jadi ini puncaknya proyek ini 5 tahun Saudi, 4 tahun. Dan di situ ada beberapa isu saya kira. Yang pertama tentu kebijakan kerajaan dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang semakin profesional, semakin diarahkan pada peningkatan standar layanan. Jadi fokusnya lebih ke situ ya. Dan yang menarik Pak, pelibatan sektor swasta yang semakin besar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sebetulnya posisi Indonesia ketika ada badan ini?
ataupun ada kementerian, ataupun Kementerian Agama. Sebetulnya kita mendiskusikan di level Indonesia, saya kira memang harus dan ini sedang kita lakukan. Yang harus kita cermati sebetulnya juga adalah 2005-2030 dengan Saudi 2030 Vision, itu yang harus kita cermati. Karena itu tinggal 5 tahun, Pak. Dan ini nanti runningnya di situ, nanti ada data statistik yang menarik, next ya. Bahwa dalam 5 tahun ini, nah ini angka-angkanya menarik, Pak. Target Saudi kemarin 2023 itu hanya 10 juta, Pak. 10 juta pilgrims. Dan ternyata 13,5 juta pilgrims datang. Jadi mereka sudah melewati itu. Proyeksinya 2030 itu betul-betul menjadi 30 juta untuk visitorsnya, ya. Termasuk umroh, Pak, umrohnya. Nah, hajinya itu proyeksinya bisa sampai 4,5 juta. Nah, artinya, Pak, kalau 4 juta saja atau 4,5 juta, 4 juta saja kita mungkin, Pak, akan mendapatkan kuota 2 kali lipat juga, Pak. Kalau sekarang 221.000, besok dalam 2-3 tahun bisa jadi 300.000 atau 250 atau 350.000 jamaah. Infrastruktur apa yang harus kita siapkan? Nah, yang menarik dengan 2021 sampai 2025, mereka bicara tentang infrastruktur jalan, railroad, kereta api, kemudian bisnya, hotel dan lain-lain. Karena ternyata terdeteksi ketika mereka mau meningkatkan standar, 60% lebih hotel di Makkah itu hotel yang murah, Pak. Yang standar internasional itu sedikit sekali. Nah, Madinah kapasitasnya 300.000, Pak. Kalau ada orang datang 400.000 kayak kemarin, ya memang nunggu, Pak, di luar hotel. Itu nggak bisa, sudah kapasitas mereka pun masih berat. Nah, ini maksud saya bicara sedikit ke transformasi di sana sebagai bahan bagi kita ketika kita menyusun konstruksi di Indonesianya akan bagaimana. Karena Undang-Undang 2019 itu yang pertama melaksanakan kami, Pak. Dan pertama dilaksanakan benar-benar itu 2023, Pak. 2022 itu jamaahnya semua persen itu sisa 2020 yang batal. 2022 itu tidak ada haji bagi lansia. Dan itu hanya 50%. 2023 itu saya masih menghabiskan jamaah yang terdaftar 2020 sisanya. Plus sisa lansia 2020 gitu ya. Jadi yang murni dari nol itu tahun lalu 2024. Nah, yang menarik lagi, ya 3 tahun saya menjadi dirjen, 3 penyelenggara haji, dan saya juga diskusi dengan para pimpinan travel ya. Pak Dirjen, saya aja 19 tahun, 18 tahun ngurusi travel, itu belajar tiap tahun. Karena memang regulasinya berubah. Nah, yang sekarang 3 tahun terakhir, ini transformasi regulasinya yang luar biasa. Next ya, sedikit gambaran. Contoh, Pak, 2022 masihlah seperti 2019 ke sana. 2023 visa sudah mulai umroh mulai bebas, Pak. Yang dulunya hanya 15-20 hari visanya sekarang sudah 3 bulan. Sudah ada visa umroh untuk wisata. Visa umroh, tujuan umroh tapi menggunakan visa transit. Nah, itu kan baru tahun lalu, Pak. Sebelumnya nggak ada, harus visa umroh. Ilegal kalau umroh tidak pakai visa umroh. Tapi sekarang sudah dibuka betul. Dan karena itu umroh misalnya menjadi bagian juga dari Kementerian Pariwisata. Nah, jadi Kementerian Haji dan Pariwisata yang handle. Karena umrohnya saja itu di holy site ya. Maksudnya di tanah sucinya di Makkahnya itu bagian Kemenhaj, Pak. Sisanya udah Pariwisata. Sudah Kementerian Pariwisata semuanya, Pak. Hanya holy site-nya. Jadi, ini keren sekali laporannya. Nah, kira-kira nanti ini juga harus menjadi bayangan kita gitu ya. Next ya, Pak. Nah, ini saya ambil gambaran. Nah, ini seluruh proses haji itu ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Ministry of Interior, Ministry of Culture ya, kemudian juga Kemenhaj dan lain-lain. Ministry Transportation, mereka itu bekerja sendiri-sendiri tapi terintegrasi. Next lah. Nah, saya ingin melihat sebetulnya di Indonesia itu juga akan bagaimana ya. Kalau misalnya nanti ada Badan Haji eksis, proyeksinya akan seperti apa ataupun Kementerian Haji, dan kita melihat
stakeholders di Saudi dan kita banyaklah. Ada GACA, General Authority of Pacific Aviation, ada SFDA, Saudi Food and Drug Administration, dan seterusnya. Itu kalau Kemenag, Pak, itu nggak sanggup. Nggak bisa. Termasuk ekosistem yang akan dibangun ke depan, G2G kah, G2B, B2B, atau B2C. Ini proyeksinya muncul di Saudi dan sudah mulai kelihatan, Pak. Ya. Jadi fenomena syarikah itu baru 2 tahun lalu, Pak. Bukan sebelum itu nggak ada syarikah-syarikah itu. Jadi saya syarikah yang beneran ya baru tahun lalu. Sebelumnya 2022 haji itu diperkenalkan akan ada syarikah. Tapi masih muasasah, Pak. Foundation lah kira-kira begitu. Baru 23 syarikahnya jalan, perilakunya masih muasasah, gitu kan. Tapi formilnya sudah syarikah. 2024 baru kita ada kompetisi. Baru saya bisa mengeksplor item-item dagang, item-item layanan. Dulu nggak ada, Pak. Karena itu, mohon maaf, Pak Marwan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 nggak ada penjelasan di masyair, Pak. Semua layanan itu ada penjelasan pasalnya, kecuali penjelasan Arafah, Muzdalifah, Mina. Karena itu nggak ada standarnya. Kenapa demikian? Saya tanyakan para penggawa haji yang sudah lama. Ini kenapa di undang-undang nggak muncul? Dari dulu juga, Pak, kalau urusan Arafah, Muzdalifah, Mina ditentukan Saudi, no negotiation, no dialogue. Anda di sini, layanannya begini, bayarnya begini, dilayani oleh muasasah Janub Syarqil Asia, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Indonesia, Brunei, Thailand, dan semuanya patuh hanya di situ. Jadi nggak pernah ada dialog. Baru ada dialog itu 2023. Saya ingat Pak Anggito, Pak Hilman, protes aja tuh, kemahalan 2022, itu kan. Oh, gimana Pak Hilman? Bisa kok katanya, memang perlu proses dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi baru syarikah. Tapi poin saya adalah, di sini Saudi sudah mulai melibatkan kekuatan private sector. Nah, next ya. Jadi kalau di sini kita lihat di G2G-nya, mohon maaf, nah ini G2G ya. G2G-nya apa sih haji itu? Ya, kuota, talimatul hajj, tanda tangan MOU. Sisanya mereka turunkan langsung ke private sector, Pak. Kemenhaj sudah tidak terlibat lagi kecuali kontrol sistemnya. Nah, ini tantangan buat kita. Kira-kira kalau misalnya untuk G2B kita. Jadi begitu tanda tangan kemarin tanggal 13, Pak. Urusan berikutnya sudah tidak dengan Kemenhaj. Saya harus berurusan dengan sektor swasta yang begitu dinamis. Hotel, dapur, kemudian perusahaan bis. Ya. Kalau konflik, Pak, konflik itu kementerian dengan hotel, Pak. Kementerian dengan satu dapur. Dan itu nggak elit. Nggak elit, Kang. Masa kementerian, ya memang ada dapur harus kita kontrak. Tapi kemudian terjadi one prestasi dan jadi kita ke bidang-bidangnya semua, Pak. Badan layanan umum. Kayaknya ini. Satu fleksibel, dua bisa bisnisnya ikutan, bisa ikut nego kesannya di Saudi, bisnis di Indonesia, bukan hanya connecting, tapi juga memang melayani bisnis, tapi masih dalam pegangan di atasnya badan. Nah, karena kami, mohon maaf Pak, datang ke kantor bawa bumbu, Pak Dijen, waduh ini, terus bawa sambal Pak, bawa contoh ikan, gitu ya, kaleng, beras, contoh beras, Mas ini bukan pasar gitu ya. Tugas saya itu mandatnya ngasih makan jamaah. Saya memang memerlukan barang-barang ini. Tapi kita dorong Pak. Kita dorong. Karena memang sangat sedikit sekali ya produk-produk kita. Kalau ke dapurnya sama Pak Marwan agak ngeri lah. Pokoknya lihat dapur. Ini kan segede ruang sebesar ini mungkin hanya dapur kering lah ya. Sebagai presiden saya ingin memberikan pelayanan terbaik dengan mendirikan badan haji. Kami berdua sempat agak kaget karena pada awalnya itu wacana yang berkembang adalah Kementerian Haji. Akhirnya saya sampaikanlah kok jadi badan haji Pak, bukannya kemarin Kementerian Haji. Kemudian saya sampaikan beberapa alasan juga. Beliau agak
berpikir sebentar, kemudian bilang, ya saya paham itu, tapi ada beberapa pertimbangan macam-macam. Beliau sampaikan juga, untuk sementara ini kita bentuk ada badan haji. Ya ini namanya Gerindra Pak. Tidak ada lagi kata selain siap perintah. Itu karena partai Gerindra itu. Kemarin saya sudah menyiapkan beberapa PowerPoint yang berkaitan dengan ternyata ada panduan yang ada di undangan sehingga saya harus mengikuti panduan yang ada ini. Transformasi penyelenggaraan haji dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Badan penyelenggara haji ini dibentuk melalui Perpres nomor 154 tahun 2024. Saat ini memang dalam Perpres itu disebutkan bahwa penyelenggara haji ini masih dilakukan oleh Kemenak, dan badan penyelenggara haji bertugas hanya melaksanakan dukungan. Tapi juga begini Pak, kadang-kadang kita diberi tugas dukungan, belum tentu yang didukung mau. Ya. Kadang-kadang juga jadi kita ditugasin dukung, tapi yang didukung kayaknya agak ragu-ragu mau didukung. Takut direbut gitu ya. Kemudian kok nggak mau jalan? Apakah apapun itu, apakah mau didukung, nggak didukung? Jadi badan penyelenggara haji kita mempunyai 3 sukses Pak. Pertama sukses ritual haji, yang kedua sukses ekosistem ekonomi haji, dan ketiga sukses peradaban. Sukses ritual haji tentu seperti yang kita tahu semuanya, bagaimana rukun, wajib, dan lain sebagainya kita upayakan untuk bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua sukses ekosistem ekonomi haji. Ini yang salah satu yang menjadi tugas dari Bapak Presiden. Beliau mengatakan perputaran uang haji itu sekitar 20 triliun. Tolong diusahakan sebagian besar itu bisa kembali ke masyarakat Indonesia. Ini yang jadi salah satu PR kita. Dan yang ketiga adalah sukses peradaban dan keadaban haji. Ini dimaksudkan untuk mengulang kembali para kiai-kiai zaman dulu, para pejuang zaman dulu, zaman Belanda, ketika beliau-beliau itu pulang dari haji, sampai di Indonesia menjadi orang-orang yang sangat cinta tanah air, nasionalisme tinggi, dan mereka aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Kelembagaan ini seperti yang disampaikan tadi, memang benar Pak, kita kelembagaan ini memang kita akan mencoba memotong apa yang ada di Kemenak, memindahkan apa yang ada di Kemenak. Sebagian dari PHU akan kita geser ke Badan Haji, begitu juga kita masuk ke provinsi maupun kabupaten. Di provinsi ada Kasih Haji, ada Kabid Haji yang akan kita geser menjadi bagian dari kelembagaan Badan Haji. Apakah itu mungkin? Insya Allah mungkin. Karena sekarang pun yang ada di Badan Haji itu sebagian besar dari PHU. Apakah PHU ikhlas? Insya Allah beliau ikhlas. Saya sudah sering kali diskusi dengan beliau, dan orang-orang yang dari PHU yang diberikan kepada kami ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya Pak ya, orang terbaik. Sehingga mungkin apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, bahwa di beberapa daerah ada upaya untuk bersiap-siap menggeser, apakah itu badan milik negara itu yang atau ditukar tempatnya itu, ya mungkin ada, saya yakin memang ada. Tapi tentu itu semua akan bisa teratasi atau disiapkan melalui undang-undang yang sedang direvisi ini Pak.
termasuk ke PLHUT ini. PLHUT memang benar sebagian besar berada di dalam lingkup kantor-kantor cabang, bahkan di Jombang yang saya lihat itu ada di tengah-tengah, Pak. Jadi kalau saya pikir ini kalau misahkan gimana caranya ini, karena ada di tengah-tengah sendiri sehingga. Tapi saya kira dengan payung dari undang-undang nanti kita akan bisa mengaturlah itu. Saya yakin itu. Demikian juga SDM. Seperti tadi Pak Dirjen PAU ini sangat-sangat membantu kami dalam hal ini. Bahkan beliau juga kemarin juga mengatakan bahwa kita akan siap berikan tenaga-tenaga terbaik untuk itu. Soal tentang di kecamatan memang kita sedang berpertimbangkan karena kecamatan itu sebagian besar berfungsi untuk pra-haji dan menjelang haji dan pasca haji aja. Artinya tidak terlalu penting ada secara terus-menerus di sana. Kemungkinan akan kita bentuk semacam ad hoc saja menjelang musim haji. Sehingga tidak terlalu banyak menekan biaya. Ini beberapa isu-isu kunci yang saya ambil dari yang ada di undangan dari teman-teman itu. Pertama, percepatan revisi undang-undang. Jadi hari ini kita selalu menunggu apa yang dilakukan teman-teman DPR, apalagi yang terutama oleh Pak Marwan dan teman-teman di Komisi 8. Revisi undang-undang ini tentu saja bukan saja karena kita berharap ada penekanan tentang siapa penyelenggara haji, dari Kementerian Haji ke Kementerian Agama kepada kami, termasuk juga kita juga ingin segera mendapatkan kepastian bahwa insya Allah Pak kalau disebutkan dijadikan kementerian, insya Allah kami sudah siap semuanya. Dan juga terkait dengan seperti disampaikan beliau tadi, perubahan kebijakan di Saudi memang sangat cepat sehingga kalau undang-undang kita tidak revisi seperti disampaikan tadi, mungkin ada beberapa teman yang harus melangkai undang-undang atau bahkan mungkin keluar dari undang-undang karena memang perubahan di Saudi cukup cepat dan drastis. Karena itu diperlukan kelembagaan dan otoritas yang kuat untuk manajemen penyelenggaraan dan koordinasi termasuk dengan pemerintahan Saudi. Walaupun kita sekarang ini masih bernama badan, Pak, kita ini cukup komunikatif dengan teman-teman Kementerian Saudi, baik saya dengan Menteri Haji maupun Pak Wakaban dengan Wakil Menteri Haji itu sangat komunikatif. Kita beberapa kali juga saling bertukar informasi. Kemudian berkata, kalau kita bicara tentang kuota tadi, kami dari Badan Haji ini atau nanti Menteri Haji, prioritas kita pertama adalah pelayanan, Mbak. Kita akan upayakan pelayanan semaksimal mungkin untuk jamaah haji. Kita belum bicara tentang penambahan kuota. Jika kualitas sudah maksimal, tentu kita akan bicara tentang penambahan kuota. Karena itu seperti saya sampaikan tadi, kuota ditambah sementara kita nggak siap, tentu akan jadi masalah yang ujung-ujungnya akan seperti tahun kemarin, tahun 2024. Termasuk juga bagaimana untuk memperpendek masa tunggu, seperti sampaikan tadi, visi Saudi tahun 2030 itu memang hampir 5 juta jamaah hajinya, sehingga karena 2 kali lipat, maka kita juga akan 2 kali lipat pula kira-kira, sehingga sekitar 400.000, sehingga itu akan lebih mempercepat pengurangan masa tunggunya. Audit dan manajemen daftar tunggu di Siskoat juga akan kita lakukan kembali, karena ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan daftar tunggu semakin panjang. Seperti yang kita lihat, saya sampaikan juga beberapa kali, ada beberapa nama yang 2 kali bahkan 3 kali dipanggil untuk membayar itu nggak ada, nggak muncul. Dan itu hampir 15.000 orang.
Ya kuota batu itulah. Nah, tapi kita juga nggak akan berani menghapus karena emang dia bayar yang 25 juta itu. Sehingga juga akan perlu di audit kembali. Kemudian alokasi kuota tentu kita tetap sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. 92% dan 8%. Isu kunci berikutnya adalah BPHJ menetapkan tata kelola dan dam di tanah air. Ini dalam rangka dua hal. Pertama, lebih memaksimalkan para jamaah kita yang membayar dam. Kita tahu di sana itu relatif pembayaran dam tidak teratur di sana. Jamaah haji membayar kepada beberapa orang, ada kepada KPIA-nya atau kepada para mukimin di sana, tapi kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya, sehingga kemungkinan juga harus lebih diperjelas. Karena dengan angka harga kambing pun sudah menimbulkan pertanyaan, kok bisa harganya semurah itu. Kemudian kita juga mendapatkan angin segar dari PBNU kemarin, di mana PBNU memberi peluang untuk disembelih di Indonesia dengan catatan-catatan tertentu, dan itu pun harus ditentukan oleh kepala negara. Tapi itu sudah langkah maju dari PBNU dalam memberikan jalan keluar untuk masalah dam. Kita memperkirakan bahwa jika dam itu bisa di Indonesia, tentu akan perputaran uang di Indonesia akan lebih besar lagi. Dari 221.000 jamaah Indonesia itu kan 80-90% adalah jamaah haji yang menggunakan tamattu, sehingga mereka harus membayar dam, dan diperkirakan hampir 200.000 ekor kambing. Dan itu luar biasa, itu potensi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, termasuk juga potensi untuk memberikan tambahan untuk makan bergizi. Kemudian isu yang lain, masalah yang kemarin sempat diramaikan itu tentang usia. Ada wacana bahwa yang ini masih juga belum jelas, bahwa pemerintah Saudi akan melarang jamaah yang berusia 90 tahun ke atas. Tapi sampai sekarang belum ada keluar aturannya. Tapi kita juga sudah memulai ini dengan melakukan pendekatan kepada kementerian, Mbok Yao, jangan menggunakan angka usia. Gunakanlah istitoahnya. Usia 90 tahun pun kalau sehat, siap, kita akan berangkatkan. Usia 40-50 tahun pun kalau kita anggap enggak istitoah. Oh iya. Itu yang kita sampaikan ke Kementerian Haji di sana, dan mereka menjawab ini akan kita perhatikan. Termasuk peran dalam hal peningkatan ekosistem ekonomi tadi, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, pemanfaatan bahan-bahan mentah dari Indonesia akan kita lebih tingkatkan lagi. Seperti sama tadi, masuk sekedar ikan patin saja harus ngambil dari Vietnam. Di sini kita punya patin yang luar biasa banyaknya. Kenapa? Oh, ya. Nah, itu mungkin salah satu itu kalian kos juga karena pemerintah Vietnam, pemerintah Thailand sangat dibantu oleh pemerintahnya masing-masing. Kita mungkin perlu banyak bantuan dari pemerintah untuk para petani, apakah itu tuna ataupun lain sebagainya. Termasuk juga batas bawah biaya yang menjadi isu kemarin.
batas bawah biaya dan batas atas. Sampai hari ini mungkin belum ada batas atasnya. Yang ada atas bawah itu pun sudah tidak diperbolehkan oleh KPPU, hanya diberikan batas referensi. Itu pun masih boleh diberikan kelonggaran. Artinya kalau batas referensi umroh misalkan 22 juta, tapi ada yang mengeluarkan angka 20 juta pun diperbolehkan dengan penjelasan ke alasan-alasannya. Artinya sangat longgar. Kenapa kami agak concern juga di bidang ini, karena dalam berbagai kasus ini justru menjadi masalah yang merugikan jamaah. Beliau-beliau ini pasti akan tahu kalau ada umroh 17 juta itu pasti beliau berpikir, dari mana itu 17 juta? Tapi ada beberapa travel yang memang menganggarkan angka seperti itu dengan menggunakan aturan-aturan bawah batas referensi itu. Pengaturan batas bawah atas itu untuk menjamin standar pelayanan minimal. Selain itu untuk batas atasnya juga untuk melindungi jamaah jangan terlalu jangan terlalu dijadikan bahan untuk mendapat keuntungan yang cukup besar. Ini ada teman-teman dari Asosiasi Travel. Ini barangkali sementara dari kami, dan insya Allah kita selalu menggunakan tagline seperti yang seperti di atas itu, BP Haji siap tahun 2026. Kalau menggunakan harapan dari teman-teman ini, Kementerian Haji siap tahun 2026. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Gus Irfan. Nanti ada 5 bingkisan untuk 5 penanya. Soal nanti jawabannya tertulis, soal lain. Karena waktunya tinggal 35 menit. Akan berbagi dengan Ampuri dan Ampuh. Tapi yang pasti Gus Irfan meng-headline 3 hal. 1, tentang komitmen Presiden Prabowo. PKB tentu akan selalu mendukung program dan komitmen Presiden Prabowo lewat Badan Haji ini untuk pelayanan haji yang terbaik. Tepuk tangan untuk program Trisuksesnya ya Gus ya. Yang kedua tentang kelembagaan haji yang sampai bawah. Ini persiapan aja nih kader-kader PKB untuk juga nanti membantu Badan Haji ini sampai ke tingkat kecamatan. Karena ini membutuhkan SDM yang sangat besar. Siap-siap. Nah yang terakhir soal kuota batu itu kita berharap nanti ada jalan keluar di revisi undang-undang. Kita langsung sounding ke ketua komisinya. Karena 13.000 itu sangat menghalangi. Tiap tahun dipanggil tapi nggak pernah datang. 13.000 sementara ada orang yang nunggu sampai 40 tahun. Nah, soal kuota batu ini mudah-mudahan tadi sudah diskusi juga ada beberapa ormas usul seperti itu. 13.000. Nah yang terpenting adalah ada uang 18 triliun kata Pak Ramadan. Yang itu harus, kata Gus Dur tadi, kembali lagi ke Indonesia. Ini penting, uang yang sangat besar. Oke, kita akan berbagi di 30 menit terakhir ini. Pertama kepada Ketua Ampuh ya. Kepada Ketua Himpuh. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Firman Taufik. Minta kuota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PKB, Wakil Ketua Umum Sekjen, Keluarga Besar PKB, para narasumber, ada Ketua Komisi 8, Ketua BPKH, Dirjen PHU, serta Pak Maman, Kiai Maman selaku moderator dan rekan asosiasi. Bapak Ibu sekalian, terus terang di saat kami mapark ini adalah jam yang paling bahaya, udah 3:30 ya Pak Maman. Ini adalah jamnya coffee break tapi tidak di break dan tidak disediakan kopi Pak Maman. Baiklah kami nggak berpanjang lebar, apalagi tadi beliau sampaikan berbagi 30 menit, berarti hanya 15 menit. Padahal yang kami sampaikan ini adalah sebuah permasalahan yang terjadi di industri penyelenggaraan haji dan umroh tahunan yang sebetulnya tidak cukup untuk disampaikan 15 menit. Baiklah kami mencoba untuk memulainya.
Panitia memberikan kami tugas untuk memaparkan dari sisi yang lain Bapak Ibu sekalian dengan temanya adalah peran penyelenggara haji dan umroh dalam mewujudkan layanan prima bagi jamaah. Ini terus terang ketika kami coba buat materi mikir panjang karena peran layanan prima ini dihubungkan dengan revisi undang-undang ini setengah mati nyari benang merahnya gimana. Tapi pada akhirnya kami menyadari bahwa memang ternyata ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di penyelenggaraan haji dan umroh khususnya dari kacamata kami pihak swasta. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Taufik, Ketua Umum salah satu dari 13 asosiasi yang ada di Indonesia. Kami Ketua Umum Himpuh dan gelar kami di dunia ini, di industri ini adalah PTA, artinya pelayan tamu Allah, beda dengan yang lain. Dan saya juga adalah pelaku di industri ini sejak tahun 1995. Berarti hampir 20 sekian tahun, Pak. Kayaknya. Baik, next. Lanjut saja. Next. Baik, ini penting untuk kami sampaikan bahwa di Undang-Undang 8 tahun 2019 itu sebetulnya membahas kepada penyelenggara dan juga sebagian kecil tentang kuota. Mohon maaf Pak Marwan, ini perlu kami sampaikan karena 2 hari yang lalu kami dipanggil oleh Panja ya. Dan sayangnya sepertinya ada misinformasi, makanya saya tayangkan tabel ini karena kami dibombardir Pak dengan berbagai pertanyaan yang substansinya nggak nyambung gitu dengan Undang-Undang 8 2019, sehingga kami sampaikan bahwa Undang-Undang 8 2019 itu membahas satu penyelenggaraannya ada 4, haji reguler, haji khusus, haji mujamalah dan haji dan umroh, di mana haji reguler ini saat ini masih dioperatori oleh Kementerian Agama, sedangkan haji khusus, haji mujamalah dan umroh itu operatornya adalah kami para pihak swasta. Next. Dan yang paling fundamental dari Undang-Undang 8 2019 ini adalah bahwa dikatakan perorangan maupun kelompok itu yang mau berhaji maupun berumroh itu wajib melalui kami, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari moderator, kira-kira kalau dari Pak Marwan tadi, kalau kira-kira kalau di umroh mandiri, haji mandiri ini dibiarkan, kita marah nggak sih? Kita nggak marah, cuman kita binasa Pak. Kurang lebih begitu. Next. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pelayanan prima, maka tidak satu pun dari kami yang tidak berupaya untuk melayani para jemaah ini sebaik-baik mungkin nih, seprima-primanya. Silakan Pak Dirjen. Oke, Pak Dirjen mau ke Komisi 8 RDP, saya persilahkan. Silakan Pak. Izin lanjut. Dan di Undang-Undang 8 2019 ini yang menarik adalah hanya 4 pasal yang membahas tentang mujamalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di undang-undang tersebut ada 34 pasal yang membahas haji reguler dan kami tidak punya hak untuk membahasnya karena bukan kami operatornya. Dan ada 29 pasal yang membahas tentang haji khusus, 21 pasal tentang umroh dan hanya 4 pasal yang membahas tentang mujamalah. Ini yang menyebabkan terjadinya tragedi berulang ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba mencari data bahwa di Indonesia ini tahun ke tahun selalu saja ada penipuan haji yang ujung-ujungnya adalah mereka yang gagal berangkat atau gagal visa dan lain sebagainya. Karena menurut kami ini adalah ada sebuah ketidakpastian yang di dalam Undang-Undang 8 2019 sama sekali tidak dimention tentang apakah visa mujamalah tersebut. Lanjut, padahal di pasal 17 di undang-undang tersebut sudah dikatakan bahwa visa haji di luar kota haji Indonesia itu dilarang digunakan oleh siapapun ya. Artinya di sini orang bisa berhaji hanya punya 2 cara, satu adalah melalui visa kuota dan kedua adalah melalui visa mujamalah. Dan sayangnya mujamalah ini yang kemudian di masyarakat menjadi salah kaprah sehingga masyarakat kini punya referensi bahwa semua visa di luar visa kuota adalah visa mujamalah. Nah itu yang berbahayanya. Jadi orang pergi pakai visa kerja
dianggapnya mujamalah, yang pergi pakai visa calling mujamalah, apalagi pakai visa ziarah mujamalah, bahkan yang terbaru sekarang ada visa turis, ada visa domestik dan sebagainya, semua dianggap mujamalah, dan tanpa adanya sebuah edukasi serta sosialisasi yang berkesinambungan, sehingga salah kaprah itu terjadi terus-menerus. Lanjut saja. Next lagi. Satu lagi. Oke, satu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat tema besarnya adalah revisi Undang-Undang 8 2019 dan di sini ada Pak Ketua Komisi 8, maka usulan kami terhadap haji mujamalah adalah tentu perlu didefinisikan Pak Marwan tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan haji mujamalah tersebut. Karena kalau kita bicara secara realitanya, visa mujamalah yang dipakai oleh kami para pihak swasta itu adalah bukan visa undangan dari kerajaan Saudi. Itu adalah visa yang kemudian didistribusikan oleh pihak lain, yang kemudian kami distribusikan lagi ke jamaah. Sehingga sudah tidak senafas dengan apa yang disampaikan di Undang-Undang 8 2019. Kemudian usulan lainnya adalah tentunya kita perlu melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga updating atas apa yang terjadi, atas terjadinya perubahan-perubahan regulasi khususnya dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sekali lagi mengenai pelayanan prima dalam penyelenggaraan haji dan umroh, maka dari sisi umroh sebetulnya kami ini sudah dibentengi dengan berbagai regulasi yang luar biasa. Salah satunya adalah di PMA. Jadi untuk menjadi sebuah penyelenggara itu ternyata banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia. Kemudian punya kantor minimal 25 meter persegi, kemudian harus punya juga bank garansi 250 juta dan seterusnya. Lanjut. Dan ternyata sederet persyaratan yang cukup berat tadi tidak menyurutkan 3.000-an perusahaan untuk tetap berkiprah di industri ini. Dan yang mencengangkan adalah laju pertumbuhannya, karena ternyata dari data yang kami miliki terbit satu izin perusahaan yang baru setiap harinya. 2 hari yang lalu kami masih menyebut 3.034, hari ini sudah 3.038. Artinya sudah 2 perusahaan hampir 1 hari. Kemudian selanjutnya, kalau kita bicara tadi kembali kepada tema bahwa pelayanan prima kami selaku penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh berbanding dengan laju pertumbuhan jumlah jamaah dan PPU, lanjut, maka dapat dikatakan saat ini kondisi para penyelenggara ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lanjut, mengingat data mengatakan bahwa di 2024 saja sudah muncul 1,4 juta orang yang berumroh ya. Lanjut, kalau kita bikinkan sebuah rasio, maka bisa dikatakan dibagi rata, satu perusahaan itu dapat kurang lebih 40 orang per bulannya ya. Yang dimana kalau kita bicara dari hitungan bisnis ini sudah tidak sehat untuk sebuah perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Lanjut. Sedangkan di kenyataannya ternyata dari 1,4 juta jamaah umroh yang berangkat di 2024 tadi, tidak semua penyelenggara bisa memberangkatkan jamaahnya. Karena ada satu perusahaan yang mampu memberangkatkan 28.000 jamaah dalam satu musim, dan ada juga perusahaan yang hanya memberangkatkan 1 jamaah dalam satu musim. Lanjut. Dan celakanya lagi bahwa di antara tadi 3.038 perusahaan penyelenggara ibadah umroh, lebih dari 300-nya sama sekali tidak punya jamaah. Ini fakta nyata ya. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan izin yang terjadi, hampir 1 izin keluar 1 kali. Lanjut saja. Maka dari itu usulan kami adalah kiranya nanti dalam revisi Undang-Undang PIHU itu dapat diperketat pemberian maupun perpanjangan perizinan baik untuk izin umroh maupun haji. Karena kalau di stop tidak mungkin, bertentangan dengan Undang-Undang Ciptaker. Kalau di barrier masih memungkinkan, sehingga harapan kami bisa diperketat, akan terfilter, akan tersaring, yang terbaik nanti yang akan tersisa, kurang lebih begitu. Lanjut, kemudian kalau masih bicara tentang pelayanan prima,
maka kami juga akan sandingkan dengan cedera janji pihak ketiga. Bapak Ibu sekalian, kami para penyelenggara umroh dan haji dalam membuat sebuah package itu dalam sebuah program umroh maupun haji itu terkait dengan banyak pihak, dengan pihak penerbangan, dengan pihak hotel, dengan pihak penyedia visa, catering dan lain sebagainya. Dan celakanya ketika terjadi cedera janji oleh pihak tersebut, contoh yang paling sering terjadi adalah maskapai yang kami pakai ternyata mesinnya rusak. Ini sayang Pak Rusdi nggak ada ya. Karena ketepatan yang sering Lion Pak. Jadi ketika pesawat rusak, kemudian menyebabkan delay ataupun batal, itu kami yang dipersalahkan PPU. Lanjut. Sama halnya ini fenomena yang baru saja terjadi 1 bulan lalu, di bulan-bulan ini juga masih terjadi ketika kami berhubungan dengan hotel, kami sudah lakukan blocking, sudah lakukan pembayaran full, sudah confirm, tapi kemudian dibatalkan sepihak oleh pihak hotel. Di Madinah kemarin terjadi, itu kesalahannya ditimpakan kepada kami Pak. Kemudian yang lebih seru lagi adalah jamaah yang sakit, ini kan sakit dari Allah ya. Kemudian tidak bisa kami pulangkan karena memang kondisinya tidak memungkinkan dipulangkan. Kemudian kembali PPU lah yang menjadi penanggung jawabnya. Lanjut, dan pernah terjadi ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia di 2020 dan 2021, jamaah gagal berangkat, itu pun kembali ditimpakan seluruh kesalahannya kepada kami untuk bertanggung jawab memberangkatkan kembali para jamaah-jamaah tersebut. Notabene pada saat itu kami sudah beli tiket, sudah beli hotel dan lain sebagainya. Lanjut saja. Maka pada kesempatan ini juga kembali kami memberikan usul. Usulannya adalah kiranya dalam revisi Undang-Undang PIHU nanti juga diatur tentang perlindungan kepada kami selaku penyelenggara. Karena Bapak Ibu dapat baca, dapat saksikan di Undang-Undang 8 2019, semuanya adalah melindungi jamaah umroh dan jamaah haji, tapi penyelenggaranya sepertinya agak terlupakan. Satu sebelum terakhir Bapak Ibu sekalian, mengenai penegakan aturan. Jadi antara pelayanan prima dengan penegakan aturan, singkatnya adalah kalau tadi kami sampaikan di 2024, ini nanti erat hubungannya dengan umroh mandiri dan haji mandiri. 2024 data yang kami dapat dari Kementerian Agama melalui Siskopatuh itu ada 1,4 juta jamaah umroh yang sudah berangkat dari Indonesia, sedangkan data di Kementerian Haji Saudi Arabia mengatakan ada 1,8 juta. Artinya ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan. 400.000 orang ini nggak tahu dia berangkatnya dari mana, diselenggarakan oleh siapa, apa yang terjadi dengan mereka. Nah ini penting sekali. Lanjut. Dan kalau masih bicara tentang soal penegakan aturan, tadi di paling awal kami menyampaikan yang paling fundamental adalah Undang-Undang 8 2019 mengatakan keberangkatan umroh dan haji baik kelompok maupun perorangan wajib melalui PPU atau PIHK, para penyelenggara swasta. Tapi kenyataannya sekarang bergelimpangan Bapak Ibu sekalian, bergentayangan para penyelenggara yang notabene tidak memiliki izin. Bahkan perorangan juga sudah menjadikan dirinya sebagai operator. Lebih parah lagi sekarang sudah mulai masuk operator asing, baik dalam bentuk online maupun terang-terangan membuka kantor cabangnya di Indonesia. Lebih parahnya lagi, Saudi Arabia sekarang sudah membuka konsil, tourism konsil di sini. Yang sepertinya mereka jualannya produk non umroh, tapi ujung-ujungnya umroh-umroh juga gitu. Lanjut. Dan dari sisi penegakan aturan ini sekali lagi yang paling fundamental saja saat ini pemerintah belum dapat melakukan sebuah tindakan yang cukup, karena ini adalah masalah yang berulang dari saya 95 Pak sampai sekarang ini nggak selesai. Lanjut. Dan sedikit kami sampaikan tentang Nusuk. Bapak Ibu pasti sudah dengar tentang Nusuk. Nusuk ini adalah sebuah aplikasi online ya, yang sebagian kecil orang mengatakan gak usah takut, ini adalah agregator. Tapi sekali-kali Bapak Ibu silakan masuk ke dalamnya. Di dalamnya itu ada marketplace. Marketplace itu tidak kurang dari 24 perusahaan Saudi yang berjualan. Walaupun di-mention situ warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan visa dari website tersebut, tapi kalau Bapak dan Ibu coba lewat WhatsApp-nya bisa gitu. Dan ini tentu akan mengganggu eksistensi kami selaku para penyelenggara. Lanjut saja. Tentu
karena nafasnya ini adalah tentang revisi Undang-Undang PIHU, maka kami punya usulan adalah pertama agar kiranya dalam revisi Undang-Undang PIHU nanti tidak memberikan celah diselenggarakannya umroh secara mandiri. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya Pak Marwan. Kemudian perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara yang terjadi di Arab Saudi dan Indonesia. Nah ini cukup menjadi sebuah concern buat kami karena mandiri, umroh mandiri atau haji mandiri itu adalah mereka melulu mengatakan kami lebih murah, kami lebih mudah. Kami bisa Pak, sama bahkan kami jauh lebih murah dan jauh lebih mudah, tapi kami terbentur oleh aturan. Salah satunya adalah penyelenggara umroh itu wajib menyediakan hotel bagi jamaahnya tidak kurang dari 500 meter dari Masjidil Haram. Itu bunyi di peraturannya. Sedangkan yang jamaah-jamaah mandiri itu nginepnya yang 2 kilo, 3 kilo yang pakai shuttle bus. Kemudian jamaah mandiri itu rata-rata hanya sampai di hotelnya saja, tidak full boat. Kami wajib menyediakan makan pagi, makan siang, makan malam, transportasi, menyediakan dokter, kemudian menyediakan mutawif dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kami tidak bisa bersaing. Tentunya kalau ada perubahan, harapan kami adalah ini juga ikut berubah sehingga betul-betul nanti kami bisa melayani mereka yang punya konsep baru ini secara mandiri dan ujung-ujungnya juga tentu kami tetap akan eksis. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ternyata bahwa umroh dan haji ini sudah diatur sejak tahun 1922, jadi 50 tahun sebelum saya lahir. Dan sampai dengan 2019, undang-undang ini nafasnya masih sama. Tujuannya adalah memberikan perlindungan. Dan pernah terjadi di beberapa peraturan yang terpampang ini adalah umroh dikatakan boleh dilaksanakan perorangan ya. Namun dari 3 peraturan yang terakhir 2009, 2008, 2013, 2019 itu semuanya mengatakan bahwa berkelompok maupun perorangan tetap wajib dikelola atau dijalankan oleh kami para swasta dan harapan kami sekali lagi di rancangan undang-undang berikutnya itu juga tidak akan berubah Pak Marwan. Selanjutnya adalah bisa dipersingkat Pak. Baik, singkatnya yang terakhir tentang haji. Untuk haji ini isunya sama, lama antrian dan kuota, maka usulan dari kami adalah tentunya apa yang sudah tertera di Undang-Undang 8 2019 itu disebutkan memang tadi Pak Irfan juga mengatakan kami punya jatah kuota 8%, semoga berubah menjadi minimal 8%. Dan penambahan kuota non permanen serta penambahan kuota permanen mengingat rasio dari jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 246 juta, maka seharusnya kita minimal punya 1%-nya yaitu 246.000. Terakhir, langsung saja ke dua slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang ini. Bapak Ibu sekalian, idealnya ekosistem secara makro penyelenggaraan haji dan umroh adalah seperti ini. Ada 4 komponen di situ, ada user, ada operator, supplier, dan regulator. Yang mana kalau salah satu aja dari komponen ini hilang maka seharusnya umroh dan haji tidak bisa berjalan. Namun ternyata sekarang keadaannya seperti ini Pak Kiai Maman, bahwa sekarang regulatornya ikut jadi operator, kemudian usernya ikut jadi operator juga. Pokoknya keadaannya sekarang sudah kusut, artinya kalau kemudian ada sebuah badan baru yang akan masuk yaitu Badan Penyelenggara Haji, yang kami dapat sampaikan adalah ahlan wa sahlan Pak di kekusutan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Taufik. Jadi dari tadi bahasanya bahasa pesimis terus. Kata celakanya ada 7, kata binasa ada 2, tapi intinya memperketat izin. Oke, sebelum pembicara terakhir, kami ingin mengusapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Sekjen dengan seluruh kesekretariatan dan juga Komisi 8 yang telah menyelenggarakan FGD ini. Terima kasih Pak Marwan Dasopang, Ibu Madalena yang jauh-jauh dari NTB, lalu juga Kiai Anim dan Pak Ashari. Mana Pak Ashari? Pak Ashari paling rajin di Komisi 8 sekarang, Sekjen, saya lapor. Beliau paling rajin. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim TA dari Komisi 8 dan juga Kesekretariatan DPP PKB. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya persilakan Pak Jaki untuk memberikan paparan dan mohon kata celaka dan binasanya kita perkecil. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil akram wa rasulil adam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Ketum DPP Partai PKB Kiai Haji Muhyiddin Iskandar beserta Sekjen, para waketum yang sama-sama kita hormati, bersama kami di sini Kepala BPH Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim, Ketua Komisi 8 Kiai Haji Marwan Dasopang, Kiai Haji Maman Imanul Haq selaku moderator, dan kawan saya Pak Firman dan juga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah kami berbangga dan terima kasih atas undangannya. Saya mewakili DPP Ampuri dan Ketum Ampuri. Beliau sekarang ada di Surabaya dan mengutus saya selaku Sekjen karena beliau bilang antum kan nahdiin katanya. Udah antum aja ke sana. Jadi ya memang alhamdulillah saya hadir di sini. Saya Zaki Zakaria selaku Sekjen Ampuri yang alhamdulillah pada saat ini Ampuri adalah asosiasi tertua dan terlama di Indonesia dengan anggota 700, dan Ampuri juga memiliki DPD 14 DPD dari Sabang sampai Merauke. Dan saya sendiri selain mengelola perjalanan umroh, PPU dan PIHK, saya juga memimpin pondok pesantren, yayasan, hingga perguruan tinggi yang alhamdulillah sekarang berjalan lancar dan apalagi didukung oleh ekosistem umroh haji ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mendapatkan tema tentang dampak regulasi baru terhadap penyelenggara haji dan umroh swasta. Nah, next. Pada saat ini kita sama-sama mencermati, saya sendiri mencermati TOR dari PKB. Jadi poin-poin TOR di acara FGD ini saya cermati apa saja permasalahannya, dan juga kita mencermati tentang alternatif draft RUU Umroh Haji yang akan dibentuk. Revisi UU Umroh Haji ini ada alternatif 1, 2, 3, mendengar dan beberapa usulan-usulan dari berbagai pihak dan kalangan yang saat ini memang semua sedang concern bagaimana mempersiapkan amandemen RUU Umroh Haji yang akan membentuk sebuah ekosistem umroh haji berbasis keumatan. Nah, kami di sini dampak yang perlu kita apresiasi dan juga dampak yang perlu kita kritisi. Jadi poin dari semua usulan tentang revisi RUU Umroh Haji ini ada yang kami apresiasi, ada juga yang kami perlu kritisi bersama. Next. Nah, ini semua demi kemaslahatan pertama. Yang pertama tentang kelembagaan terbentuknya BPH. Ya terus terang ini kita tidak mau terlalu ikut campur antara masalah kelembagaan, tetapi Ampuri konsisten dari awal bahwa Ampuri mendorong terbentuknya Kementerian Umroh dan Haji. Dan nanti Kiai Irfan ini bukan kepala BPH lagi, Menteri Umroh dan Haji. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu? Banyak alasan ya, tentu lebih tepat lagi secara diplomasi. Nanti Kementerian Haji akan berdiplomasi dengan Kementerian Umroh Haji Indonesia dan lain-lain. Dan insya Allah ini akan lebih maslahat. Saya sampaikan di DPR saat RDP 2 hari lalu di DPR bahwa pemerintah Indonesia ini belum terlambat untuk membentuk Kementerian Haji Umroh Haji Indonesia. Dan Kementerian Umroh Haji Indonesia kalau BPH dan Kemenak masih dua-duanya berperan, ini akan susah nanti dalam penentuan amandemen Umroh Haji, RUU Umroh Haji ini. Tetapi kalau satu langsung sekarang bismillah satu saja, insya Allah akan lebih mudah. Saya sampaikan juga di DPR bahwa jangan malu, bahwa Uni Emirat Arab itu ada Kementerian Urusan Kebahagiaan. Jepang ada Kementerian Kesepian. Bahkan di Jepang ada kementerian urusan toilet. Nah, Indonesia kalau memang butuh Kementerian Umroh Haji, kenapa tidak? India itu 80 kementerian. 80 kementerian dan ada urusan yoga. Dan zaman Soekarno infonya kementerian sampai 100 lebih. Jadi sekarang bismillah Bapak Presiden dan juga DPR semua, kalau memang Kementerian Umroh Haji menjadi satu kemaslahatan,
bismillah jangan ragu. Saya pikir Presiden dan DPR ini masih perlu dorongan dari masyarakat. Kita selaku pelaku usaha yang mewakili masyarakat, insya Allah mendorong berdirinya Kementerian Umroh Haji. Yang kedua, pengaturan pendaftaran haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Di sini ada di dalam TOR. Masalah haji furoda, perlu saya sampaikan bahwa haji furoda ini sumbernya belum jelas, tidak jelas, harganya tidak jelas, kepastiannya juga tidak jelas. Jadi tidak sama dengan visa haji kuota. Nah, di sini kemarin dibahas di DPR, mungkin masih banyak yang belum memahami masalah haji furoda ini. Jadi saya perlu jelaskan, tetapi kalau diatur itu bagus sekali. Karena ini haji furoda ini high risk. Banyak orang-orang yang rugi karena haji furoda ini sumbernya dari amir, keluarga raja. Nanti ke tengah ke broker, baru ke travel. Nah, ini itu tidak pasti. Ada yang bisa sampai rugi dan lain-lain. Kemudian regulasi travel yang wajib melapor ke BPH kita setuju, atau ke Kementerian Haji nanti kita setuju, dan sekarang juga sudah melapor ke Kemenak. Next. Yang perlu kita apresiasi juga wacana pembayaran dam. Mungkin kita tidak terlalu banyak. Yang jelas kalau berbicara kemaslahatan dan kemanfaatan, kita sangat mendukung. Dan tidak ada cara lain lagi. Karena terus terang penyaluran dam di Saudi itu bisa dikatakan mayoritas penyaluran damnya tidak jelas. Kenapa bisa murah tadi? Kenapa bisa murah? Karena kalau misalnya yang nampungnya restoran, yang nampungnya perorangan, jadi murah itu harga kambing. Tetapi kalau disalurkan di Indonesia, ini sangat membantu program pengentasan stunting, membantu program MBJ, ya, makan bergizi gratis, MBG, dan lain-lain. Kecuali masalah hukum. Masalah hukum kalau kita mau ngikuti Turki yang sudah mengamalkan pemotongan dam di negara sendiri dengan mazhab Hanafi, apalagi dalam konsep ijtihad, itu kan kalau betul dapat 2, kalau salah dapat 1. Ini kembali nanti yang memutuskan adalah MUI, ya. Saya tidak akan begitu dalam. Nah, kemudian regulasi penentuan biaya haji dan umroh kita setuju. Sekarang ini ada referensi umroh. Nanti kalau ada referensi haji, ya bisa saja. Cuma yang jelas kalau penentuan batas atas, kemarin di DPR ditanya, kenapa haji khusus nggak murah-murah? Sekarang berbicara, apakah haji khusus mau dibatasi kualitas pelayanannya? Seperti kalau kita penerbangan dalam jasa, ada kelas ekonomi, ada first class. Apa semua hanya ekonomi saja? Nah, ini tergantung nanti pemerintah. Melibatkan asosiasi dalam pengawasan dan pembinaan. Ini juga kami mendengar di salah satu alternatif. Nah, ini kita apresiasi. Bagaimana, kenapa penting asosiasi berperan dalam pengawasan dan pembinaan. Tragedi 2016, ada travel yang tidak gagal memberangkatkan 55.000 dengan kerugian 1 triliun. Yang satu lagi 60.000 dengan kerugian 1,2 triliun. Yang satu lagi S dari Bandung 18.000 dengan kerugian sekitar 200. Itu hampir 2 triliun di tahun yang sama 2016. Ini 3 tahun sebelumnya asosiasi sudah sering mengingatkan pemerintah, Kemenak. Ini hati-hati, ini travel akan meledak. Ini belum ada laporan. Alasannya belum ada laporan. Tetapi asosiasi tahu mana yang benar dengan skema penjualannya, mana yang tidak. Oleh karena itu kita apresiasi kalau misalkan nanti asosiasi dimasukkan dalam pengawasan dan pembinaan. Kuota haji khusus berubah dari 8 menjadi paling rendah 8%, kita juga apresiasi. Pengalihan kuota haji tambahan dan sisa kuota haji reguler yang tidak terpenuhi, tidak terserap, bisa dialihkan ke haji khusus juga, ini kita apresiasi. Next. Yang perlu kita kritisi. Nah, tadi kalau kita apresiasi yang ini, yang perlu kita kritisi. Satu, kuota luar negeri di sini juga dibahas dalam TOR PKB yang tinggal di luar negeri terbagi 2, kuota negara tempat tinggal dan kuota Indonesia. Maksudnya ini mungkin warga Indonesia yang ada di luar negeri, di Jepang, di mana-mana. Kalau umroh gimana mau diatur? Karena warga Indonesia yang di luar negeri itu ada 2 kemungkinan, menggunakan kuota negara tempat mereka tinggal atau menggunakan kuota Indonesia baik haji khusus atau haji reguler. Terus yang perlu kita kritisi juga wacana pemberian kewenangan kepada BPH untuk mengelola perjalanan umroh. Nah, ini juga kita perlu tabayun dengan BPH, apa BPH hanya selaku regulator atau
juga sebagai operator umroh. Nah, ini cukup menarik. 2 bulan lalu saya melihat satu diskusi di TV Garuda yang milik Gerindra. Salah satu pengamat umroh haji dari akademisi UIN mengatakan haji reguler ini seakan-akan pemerintah membisniskan masyarakatnya. Ini pengamat, bukan asosiasi, bukan kita. Nah, apalagi nanti kalau misalkan BPH menyelenggarakan umroh. Nah, ini mungkin akan lebih ini lagi dari pengamat-pengamat. Yang selanjutnya kewajiban travel menggunakan asrama haji sebagai titik keberangkatan. Ini juga kami mendengar dari berbagai alternatif, ini juga perlu dipertimbangkan. Karena kalau misi kita mengurangi nilai harga, maka ini tidak akan terjadi, malah akan nambah naik harga. Ini pernah terjadi di zaman COVID, ya, menggunakan asrama haji sebagai titik keberangkatan. Bagaimana yang bintang 5 Mas harus tinggal di asrama haji? Jadi akhirnya pada saat itu Kemenak memberikan keluangan untuk tinggal di hotel. Dan masalahnya lagi asrama haji ini dari Kemenak selalu mengatakan udahlah cukup buat listrik dan air. Tetapi ternyata harganya sering sekali asrama haji memberikan tarif lebih mahal dari hotel. Nah, ini kalau ke depan diberlakukan ini akan terjadi lagi dan biaya umroh akan meningkat lagi. Yang jadi korban adalah masyarakat. Umroh mandiri ya, next. Umroh mandiri saya akan memberikan secara ringkas, tadi juga Pak Firman sudah menjelaskan, cuma saya kalau lihat kenapa legalisasi umroh mandiri perlu dibatalkan atau dipertimbangkan. Saya juga mengatakan ahlan wa sahlan umroh mandiri, ma'asalamah PPIU. Jadi selamat datang umroh mandiri, selamat tinggal PPIU dan lain-lain. Next. Kenapa hal ini perlu dipertimbangkan? Sejarah. Kita berbicara sejarah tentang regulasi penyelenggaraan umrah dan haji. Mulai tadi dari tahun 1920-an, misalkan Muhammadiyah dengan Kiai Ahmad Dahlan membentuk penolong haji. Terus Kiai Haji Asy'am Asy'ari 1947 itu membuat fatwa haji. Dan juga jadi bahwa PPIU ini kita katakan sebuah ekosistem umroh haji berbasis keumatan. Karena berapa banyak PPIU, PHK yang backgroundnya dan latar belakangnya dari pesantren, dari kiai. Sekarang KBIH, KBIHU itu sudah pada bikin PPIU, PIHK. Iya kan? Dai-dai mulai dari kabupaten, provinsi, nasional itu mempunyai travel. Kiai Dasat Latif, Agim, Khalid Basalamah dan lain-lain. NU punya Asbihu. Ansor punya Sorban. Dari Muhammadiyah punya, Persis punya, semua punya. Nah, ini kalau misalkan dihilangkan peran dan fungsi PPIU, ya ekonomi berbasis keumatan selamat jalan. Dan yang penting lagi, ini perjalanan RUU, umroh haji. Mulai dari 99, ini kenapa sejarah asbabul wurud, asbabun nuzul turunnya penyelenggaraan umroh haji ini. Sampai tahun 2008 disempurnakan lagi UU umroh haji ini 2019. Perlu diketahui semua bahwa ini itu pada saat 99 dan sebelumnya pemerintah ingin memberikan perlindungan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa perlu saat itu? Pada saat itu banyaknya haji sendal jepit. Padahal jadi pada Ramadan jamaah umroh ini berangkat umroh dan terus mereka sembunyi setelah ketika Syawal itu sembunyi di gunung-gunung, di rumah-rumah, di pelosok-pelosok. Dan Syawal itu Saudi saat itu memang merazia semua. Itu membuat malu pemerintah Indonesia banyaknya haji sendal jepit. Next. Nah, perlindungan juga ini kalau terjadi akan banyak penipuan. Karena mulai sebelum 99 penipuan kegagalan umroh haji itu sudah terjadi. Nah, pemerintah hadir mulai saat itu. Penyalahgunaan umroh juga. Ada yang untuk PJTKI, bahkan ketika Arab Spring, kenapa perlu rekom dari Kemenak? Karena ada sebagian ketika Arab Spring, mereka pergi perang dengan ISIS menggunakan visa umroh. Itu setelah 2012. Akhirnya ada pentingnya rekom Kemenak dan ini sejarah ini penting. Jadi semua
RUU umroh haji ini kalau diberlakukan yang namanya umroh mandiri, nantinya akan muncul haji mandiri. Jangan lupa, ketika haji mandiri, umroh mandiri muncul dan perlu kita buat PPU, PHK, ma'asalamah, selamat jalan. Kemenak mungkin BPH, selamat jalan juga karena sudah tidak ada peran lagi. Nah, ini kasus kelam 2016 tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini akan setback ke belakang dan kekacauan yang akan terjadi. Next. Dampak ekonomi dan keamanan. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini yang terpenting tadi juga sudah dijelaskan Pak Firman. Nanti perusahaan global akan masuk ke Indonesia. Ya, mulai Agoda dan lain-lain. Nah, Indonesia kalau umroh mandiri, haji mandiri diberlakukan, yang rugi kita semua. Kita nggak masalah. Mungkin kita jadi pengangguran aja Pak Firman ya. Tetapi bagaimana di bawah kita? Di bawah PPU PIHK ini ada kepala cabang, ada agen, ada pusat informasi, ada KBIHU dan lain-lain, masyarakat. Terus lagi marketplace, nanti kalau masuk wah udah kita sudah susah bersaing dan kita tidak akan dapat apa-apa lagi. Apalagi kita ini PPU, PHK ini dibebani pajak, dibebani dan lain, bank garansi, sertifikasi, akreditasi, wah dan tetek bengek. Next. Implikasi global. Nah, ini juga penting. Kemarin di DPR, mohon maaf, saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi yang mengusulkan umroh mandiri ini alasannya karena Saudi membebaskan. Saya jelaskan di sini. Saudi membebaskan tetapi menghormati kebijakan negara lainnya, negara muslim lainnya. Contoh Mesir pernah menyatakan ke Saudi, tolong warga saya bisa umroh cukup dari Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal saja. Saudi mengikuti. Jadi apapun yang kita minta, Saudi prinsipnya menghormati kebijakan negara Islam lainnya. Tidak semerta-merta Saudi yang punya Mekah, Madinah semau-maunya menerapkan regulasi kepada seluruh negara. Tidak begitu. Pemerintah harus melindungi ekosistem haji umroh seperti yang dilakukan negara lain juga. Next. 2 menit lagi ya Pak Jaki. Baik. Langsung saja ke usulan. Next. Karena next. Nah, ini daftar usulan. Daftar usulan kelembagaan BPH memegang haji reguler untuk haji. Haji khusus memegang pisah haji khusus dan haji lainnya. Nanti sesuai visi Saudi akan ada pisah haji, tetapi lainnya haji mubasir, haji fahir dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa seperti ini. Kemudian tambahan kuota ditentukan Menak dan DPR ya, demi memperpendek antrian. Nah, ini jangan sampai terjadi 2022 susah komunikasi dengan DPR, 2024 DPR tidak dilibatkan. Oleh karena itu sudah Kementerian Haji atau BPH nanti berkoordinasi dengan DPR. Revisi Undang-Undang nomor 849 huruf C, PPU wajib kerjasama dengan RS Saudi. Ini sudah tidak relevan, perlu dihapus di Undang-Undang nomor 8 2019. Dan juga huruf H jamaah umroh haji berangkatkan di tahun Hijriah yang berjalan. Ini juga tidak relevan, ini perlu dihapus. Karena kalau jamaah haji berangkat daftar bulan Syawal, tentu harus diberangkatkan bulan Syawal juga tidak mungkin. Padahal sekarang dari Syawal ke Muharram ke awal musim itu dekat. Bahkan tahun kemarin 14 Hijriah sudah dibuka visa umroh. Next. Ini kuota Indonesia perlu direvisi dengan aturan KTT OKI. KTT OKI terakhir mengatur kuota visa itu tahun 89. Nah, ini sudah lama Indonesia tidak mengajukan. Padahal tadi sudah dijelaskan penduduk kita itu udah 245 juta muslim di Indonesia. Kalau 1 berbanding 1000 berarti kuota visa kita, hak kita itu sebenarnya 245 ribu. Surya Dharma Ali selaku Menteri Agama 2013 sudah mengajukan kepada Sekjen OKI untuk penambahan kuota haji Indonesia. Nah, itu belum ada kabarnya lagi sampai sekarang. Sekarang kita tidak perlu lagi ke negara lain meminta kuota yang tidak dipakai. Kita ajukan saja. Memang kuota haji ini dikeluarkan Saudi, tetapi yang menentukan adalah OKI.
Oke, Mas Zaki. Ya mungkin ya itu saja. Kalau yang ini sudah dibahas tadi, penertiban haji non prosedural juga sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki bahwa tentu komitmen PKB pertama seperti nasihat Kiai Wahid Hasyim, seluruh urusan haji dan sebagainya lebih akan diurus oleh pemerintah demi kemaslahatan umat. Itu kata kuncinya. Yang kedua, nanti di panja kami, di panja tentang revisi undang-undang haji dan umroh, masukan-masukan dari Mas Firman dan Pak Zaki akan menjadi ini bagi kami. Terima kasih nih Gus Irfan sampai ujung acara. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena beliau ada acara dengan Menteri Kebudayaan. Jadi kita langsung serahkan ke MC. Ada buku untuk siapapun yang paling rajin di depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.